Kenapa sih mau kerja di Lawless? Karena ya menurut saya tantangan tersendiri. Kita harus gimana? Lo bukan Lawless kalau lo belum pernah kerja di Lawless. Ya, lo cuma pasti. menikmati. Enggak, maksudnya Mbak Sekar yang ditanya. Ya, Si Lawless kok vlognya tuh 2 tahun nggak bikin tuh ya, liburnya 2 tahun gitu. Kenapa sih? Kebanyakan main, pada nggak serius anak-anak. Gue sebel banget. Gue bikin serius nggak pernah mau. Tapi untuk kali ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Aryan. Hadir. Hadir. Kenapa sih si Lawless vlognya 2 tahun vakum? Nah itu. Kenapa ya? Padahal banyak banget momen-momen yang bisa dijadiin vlog tuh. Punya kantor baru, pas dropshipping burger bar waktu itu pas pandemi, waktu kantor kebanjiran tuh bisa jadi vlog padahal. Belum ada sih lu pada. Tapi itu real kan? Iya benar. Real. Kan lu pada belum ada. Kalau lu pada udah dibuat, baru bisa nge-vlog. Kalau sekarang kan nggak ada vlog. Nggak ada yang bisa nge-vlog. Waktu itu kan kita sibuk dropshipping, sibuk nata-nata kantor, bagi-bagi ini mana ruangan siapa, apa segala macam. Nggak jadi. Nggak ada yang filmin kita tuh nggak ada. Kalau kata Gilang, katanya udah lu ngapain nge-vlog sih? Kenapa gua? Kenapa sih mau kerja di Lawless Dog Bar? Makanannya enak-enak. Menu sih so far sih udah 100% oke. Kamu harus coba ya, warga negara Jakarta, Indonesia Raya. Bisa dipajangin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang. Sebelum kita mulai kemudahan buat Lawless Dog Bar yang baru dong. Teman-teman di sini mungkin kita banyak yang belum kenal di sini. Terima kasih sudah bergabung sama Lawless dan tim kita semuanya. Hari ini sebenarnya ini adalah tumpengan selamatan perlu banget karena semoga usaha kita berkah. Nanti doa akan dipimpin oleh Saudara Aryan, silakan Aryan. Oke, semuanya tangan di atas. Ngapain? Berdoa menurut kepercayaan saya. Ya, jadi ini sebenarnya kita sudah mau mulai sejak sebelum pandemi. Tapi begitu mau mulai ternyata ada pandemi. Jadi ini sebetulnya kita udah argonya berjalan sih sebenarnya ya. Dan di atas ini rencananya akan dibuka pusat anak yatim. Tapi jadi mesti ditunda. Bukan itu. Oh, oke. Bukan. Yang membuat anak yatim kebetulan. Oh benar. Iya. Tapi Kecuali di sini teman-teman banyak yang anak yatim. Ada. Memang persyaratannya anak yatim untuk masuk sini ya. Biar imbang sama kita nih. Kalau belum jadi anak yatim, ya namanya juga hidupnya. Kesulitannya kalau misalkan memulai divisi baru tuh apa sih kalau di F&B nih? Sulitnya nggak ada, makanya kita jalan terus gitu, nggak ada kesulitan. Oke. Kesulitannya adalah ya gue kan harus konsep nggak ada kesulitan, semuanya mengalir begitu saja. Kesulitan? Enggak sih. Timnya udah solid. Udah tahu apa yang harus dikerjain semua masing-masing. Udah koordinasinya udah enak. Tapi emang untuk bangun tim emang nggak mudah sih. Tapi sekali jadi udah semua jalan semua. Kesulitannya? Iya, Ini serius apa bercanda nih, Cul? Susahnya ya mikirin detailnya sih. Masalah dari konsep yang anak-anak kayak misalnya konsep yang datang dari Semi atau dari Aryan gitu kan.
Nah terus gua terjemahin dalam bentuk makanan tuh, itu biasanya gua perlu waktu gitu buat nyerna, terus mastiin eksekusinya juga sesuai dengan konsep yang dikasih ke gue gitu. Jadi kayak ya kesulitannya sih sebenarnya nggak ada ya, maksudnya kayak karena biasanya dari anak-anak juga konsepnya udah clear, lolos tuh pengennya kayak gimana, terus ya langsung gue terjemahin dalam bentuk makanan, baik secara visualnya atau juga dengan ya layaknya makanan, rasa dan lain-lain lah gitu. Nah terus masuk ke teknis perencanaan dan produksi sampai akhirnya ya jadi produknya kayak si Lolos Dokbar ini nih gitu. Jadi ini salah satu contoh yang kita berangkat dari konsep, terus lanjut ke makanannya, sampai akhirnya kita eksekusi dan jadi produknya akhirnya gitu. Ya kira-kira gitu sih. Yang tersulit nih Mas, kalau misalkan orang-orang udah hatamen nih sama si Lolos tuh clothing, garage, burger. Begitu ada Dokbar, itu tantangannya apa tuh buat memperkenalkannya? Mungkin ini kali ya kebiasaan Lolos kalau lagi ada apa-apa tuh bikin acara tuh sekarang jadi nggak bisa kan. Ngumpul-ngumpul tuh susah lah. Kita penguji kepercayaan orang terhadap produk yang kita keluarin gitu. Kadang orang tuh kan suka skeptik dengan lo cuma ngikutin barang yang ada gitu. Kayak misalnya kita dulu nggak ada burger, bikin burger gitu. Sebenarnya gue nggak ngikutin tren sih, kita semua nggak ada yang ngikutin tren gitu, kita mau bikin sendiri yang kita suka gitu. Kebetulan memang konsepnya beda, ya nggak tahu ya, banyak yang mau nggak, ini kan kayak gambling juga bikin usaha ya. Jadi ya mungkin tantangannya harus ngelihat 3-6 bulan ke depan untuk tahu kira-kira customer atau market suka sama apa yang kita tawarin. Bisa gagal juga sih, gue kan apa ya, gambling juga lah kita semua di sini. Jadi nanti kita mulai dryeran mulai kapan? Senin ya, mulai Senin. Hari Rabu mulai buka. Semoga ya itu tadi kata Gopal tadi berkah. Mungkin kalau teman-teman di sini mungkin belum tahu jajaran BOD-nya, ada Gopal, siapa nama lengkapnya? Arifin. Bukan yang kemarin ada di Twitter. Ada Gopal, ada gua Aryan, ada Roni. Coba dibuka biar orang lupa. Ya. Ada Semi, ada Medi, ada Ilham. Ada videografer ini. Ada Ucul. Jadi ingat kalau kami berenam datang, cium tangan. Nggak perlu. Biasa aja. Siapa suruh ketawa? Tiba-tiba galak anjing. Karena kelas. Kan temanya 90-an. Oh iya. Semi, Roni, Ucup mungkin. Sip. Ucup. Oke, kepegawaian. Jadi, mari. Tidak semua orang terlahir sempurna. Oke, begitu. Terima kasih ya buat teman-teman yang bergabung di sini. Thank you banget ya. Semoga kita membesar Dokbarem, ada cabang-cabang yang lain di sini. Amin. Dan semoga usaha kita di atas, usaha rakyat ya, di atas ya. Semoga terrealisasi dengan cepat ya. Amin. Usaha mempercepat menjadi anak yatim. Bukan. Tapi seperti yang sudah biasa, jadi nanti dari hari besok sampai mulai buka sih mulai kelihatan. Apalagi nanti di weekend, nanti kelihatan. Only the strong survive ya. Iya. Jadi kita lihat. Yang hadir hari ini belum tentu nanti hadir di 2 minggu kemudian. Tapi kalau gue berharap sih akan hadir ya. Iya, karena weekend biasanya trafficnya gila-gilaan, mungkin itu ujiannya. Di situ sebenarnya sih. Jadi kita sebenarnya mengandalkan ojol juga, karena masih keterbatasan dan keterbatasan segala macam, kita mengandalkan ojol juga. Semoga semuanya flow-nya lancar-lancar, amin ya. Oke. Mungkin teman-teman utamanya GP mungkin enggak? Oke. Pacar GP tadi mana pacar GP mana? Yang suka colongan di kantor? Iya. Udah sepi-sepi kayak order ngumpul. Kali ini yang minggu sepi nih order pada nggak datang di kantor. Ini sekarang dia bikin datang. Iya,
pas lagi dibuka, semua pada kumpul. Nggak apa-apa, kita nggak pernah nggak tahu, santai ya. Cuma sepong doang santai ya. Asal nggak ngewe. Enggak, maksudnya kita juga nggak mau menjatuhkan Alwan ya. Iya. Jadi begitu Alwan datang kita yang cium tangan, Pak. Siapa? Kalau ini kan pacaran langsung, wah kamarnya. Kamarnya gue lulus. Cerita kamu emang kantor kamu maju. Terbukti hari ini. Wah, begini teh. Coba klarifikasi gimana? Enggak ngapa-ngapain. Tapi spong doang kan bener. SpongeBob. Oke, terima kasih. Langsung aja kita potong tumpengnya di sini ya. Yang potong siapa potong? Paling tua. Paling tua. Khusus juga. Biasa aja. Potongnya biasa aja. Biasanya yang paling atas, yang paling keras. Iya. Seni mana? Dengan ini Lawless Burger Bar, Lawless Dokter kami resmikan. Sebelum kita makan tumpengnya, tadi kelewatan, maaf. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Semoga doa dari subuh Hiawatha tadi berkah buat Lawless Dokter. Ini nama menunya apa? Massachusetts hot dog. Produk terbaru dari Lawless. Menu terbaru dari Lawless Dog Bar, Massachusetts hot dog. Enak. Memang tampilannya kayak bukan hot dog ya, tapi rasanya tuh hot dog banget. Parah. Ya, semoga menu baru ini akan laku keras di Lawless Dog Bar. Terima kasih. Amin. Tapi kalau bawa cewek ke kantor itu emang tiap hari Minggu, bukan? Kedapatnya aja. Kiko kan. Masa itu bukan hari Minggu tahu? Tanggal merah. Gue ngambil akrilik doang anjir mah. Tapi sambil nyepong. Nah, anak muda. Tapi waktu ngegepin si Awan itu posisinya emang lagi nyepong gitu, Kang? Awan lagi nyepong. Masih apal dong nama karyawan lu semua. Hafal lah. Ayo kita coba sebutin namanya satu-satu. SBT. Nggak hafal semua. Soalnya ada beberapa kejadian yang dari Gopar bilang udah interview, gue langsung yang interview, oke masuk, wah gue dari kapal nih mas, siap untuk memperjuangkan Lawless bareng-bareng, oke. Gue kerja di kapal udah tahunan, gue bisa lah kerja di Lawless. Masuk, disuruh Mas Divin, oke, besok weekend masuk, Senin resign. Dari kapal gitu, dari hotel juga kayak gitu. Malah yang survive, yang dari Cilacap. Gimana tuh yang diomongin Ucup? Gimana? Bener nggak sih? Soalnya gini bang, kalau harga pijit Jakarta itu mahal, jadi kita harus rajin bekerja. Buat pijit ya? Buat pijit. Ada anak yang pernah ngelamar di Lawless itu mantan ABK, mantan perhotelan, nggak kuat di Lawless. Malah yang kuat dari Cilacap. Jadi memang di sini ujiannya begitu berat ya. Karena kalau tiap weekend tuh banyak banget orang yang datang. Kalau nggak kuat-kuat biasanya pada menyerah. Sian, gue mau nangis dulu bentar. Udah ya. Anjing kalian.
Dimarahin lagi. Lu kok ngambil konten gua mulu sih? Ya ada saling merekam tuh. Bukan apa-apa nih, tapi nih. Saling Tapi lu juga ngambil Ambil konten gue nih, kurang konten lebih gua nih. mulu. Kurang lebih nih. Sama mulu. Ambil-ambilin konten nih, kita ambil-ambil. Jangan gitu dong, lu sama. Yang bener gimana, Wan? Sepong atau disepong? Nah, ganti sepong tapi habis itu disepong kali. Gimana sih? ya kalau gue kebetulan pulang pergi Sepong ya, rumah gue di daerah BSD kan. Ya jadi ya gitu deh. Kalau gue ke Sepong ya. Oh, jadi kesepong. Iya, Pulang tapi kesepong. Iya, nggak sengaja gitu. Gitu. Enak. Pulang kesepong ini goblok.